Halo teman Aksi Hidup Baik, hari ini di studio telah hadir Ibu Nila Sari, aktivis lingkungan hidup yang sudah berkiprah 10 tahun. Sebelum mendengarkan kisahnya, mari kita simak video berikut ini. Sosok yang satu ini dikenal sebagai seorang aktivis lingkungan hidup. Dialah Ibu Nila Sari, yang telah berkiprah lebih dari 10 tahun. Ibu Nila aktif dalam berbagai organisasi lingkungan hidup dan kegiatan sosial lainnya. Di antara gerakannya adalah mendaur ulang sampah menjadi barang yang bisa dipakai kembali. Selama masa pandemi ini, Ibu Nila membuat inovasi pengolahan minyak jelantah dan pengolahan enzim dari sampah organik menjadi cairan multiguna bernama ekoenzim. Cairan ekoenzim punya segudang manfaat, baik untuk sektor rumah tangga, pertanian, dan peternakan. Saya mengenal ekoenzim itu tahun lalu, sejak pandemi kan Maret. Bulan Juli itu diadakan webinar ekoenzim, saya ikut tuh. Setelah selesai webinar saya tuh bertanya-tanya, ini apaan ya, kok manfaatnya luar biasa banget gitu. Saya kan penasaran tuh, manfaatnya tuh bisa untuk sehari-hari, untuk ngepel, untuk cuci piring, untuk mandi, untuk keramas, untuk rambut rontok itu pakai ekoenzim, dicampur ekoenzim, itu juga rambut nanti akan tumbuh kembali. Caranya cuman kulit buah, molase atau gula Jawa atau gula aren ya, terus sama air, sama wadahnya yang penting. Itu perbandingannya 1:3:10. 1 bagian gula, 3 bagian bahan organik atau sisa kulit buah atau sayur, dan 10 bagian air. Itu kita campur semua, lalu kita tutup rapat, diemin selama 3 bulan. Jadi deh, gampang kan bikinnya. Ibu Nila itu sabar sekali. Orangnya hampir boleh dibilang nggak pernah marah. Ibu Nila kan kegiatannya banyak sekali. Dari pengumpulan barang bekas, ekoenzim, sampai sampah. Begitu pengajaran juga di sekolah-sekolah juga diajarkan mengenai diedukasi untuk ekoenzim ini. Walaupun dalam masa PPKM ini kita online pun kita tetap jalan untuk edukasi ekoenzim, terutama ekoenzim gitu. Untuk Bu Nila tetap semangat gitu. Dan tetap istilahnya mendunia deh untuk karya-karyanya. Selain itu, Ibu Nila mengelola lahan kosong di area gereja dan mengubahnya menjadi kebun aneka sayuran seperti bayam, kangkung, kacang panjang, dan sebagainya. Hasil jualnya sebagian untuk merawat kebun, sebagian lagi diberikan kepada warga yang tidak mampu. Bagi Ibu Nila, menyayangi lingkungan adalah hal yang harus ditanamkan sejak dini. Mungkin sebagai awal ya, Ibu boleh cerita sedikit tentang gimana awal mulanya Ibu aktif kegiatan sosial dan juga kemudian akhirnya fokus di ekoenzim. Awal ceritanya gimana, Bu? Oke, awal ceritanya saya memang berkegiatan sosial, saya ikut kegiatan pelayanan di gereja. Gereja Santo Yakobus. Gereja, oke. Itu awal itu saya memang tujuannya hanya pelayanan, tidak ada tujuan lain. Semua saya lakukan hanya untuk pelayanan, ya. Karena saya merasa Tuhan itu maha baik sama saya. Lalu gereja memilih saya sebagai ketua seksi lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup itu fokus saya memang pas jadi ketua seksi lingkungan hidup itu baru saya fokus ke lingkungan hidup. Gitu. Nah, kemudian bisa kemudian jadi aktivis lingkungan ini sekarang ini. Karena aktif sekali mempromosikan manfaat ekoenzim dan lain-lain. Ya. Bahkan sampai dapat penghargaan. Itu gimana ceritanya, Bu? Kalau di ekoenzim sendiri, terus terang boomingnya itu sejak tahun lalu, sejak pandemi kemarin 2020, Ibu. Mungkin kan kita semua di rumah, terus banyak sampah di rumah, lagi ke TPA, tambah TPA-nya tambah menggunung sampah-sampahnya ya. Jadi gimana supaya sampah itu, terutama sampah organik itu, tidak menambah gunungan sampah organik di TPA.
karena itu kan memang akibatnya fatal banget. Kalau sampah organik itu nanti akan menghasilkan gas metana yang bisa menyebabkan ledakan, gitu ya. Setelah mengikuti ekoenzim ini, saya merasa wah luar biasa manfaatnya, gitu ya. Nggak hanya untuk lingkungan aja, ternyata bisa segala macam. Waktu ikut pertama kali, saya kagak percaya. Ini apaan sih, gitu ya. Saya baru pertama kali ini lihat sampah, manfaatnya berjuta-juta. Gitu. Pas memang narasumbernya waktu itu bilang cairan organik berjuta manfaat ekoenzim, gitu kan. Saya kan ikut webinarnya waktu itu pertama kali, saya bilang mana mungkin, nggak percaya saya. Biasanya kita kan mengolah sampah organik ya paling untuk komposter, masuk komposter kan ya, kompos, buat pupuk, buat pupuk aja kan. Lalu di webinar itu jelasin macam-macam. Saya wah luar biasa ini. Saya harus praktekin ini. Lalu saya ingin buktikan kalau ini benar gitu seperti yang dibicarakan oleh narasumber waktu itu ya. Saya kan dikasih sampel. Setelah dikasih sampel, saya cobain tuh, terutama untuk kebutuhan sehari-hari. Saya untuk ngepel, untuk cuci piring, cuci baju. Terus rambut saya kan kebetulan rontok waktu itu, semprot-semprot gitu. Nunggu lagi rambut kecil. Saya bilang luar biasa ini. Saya seneng banget gitu. Karena ternyata nggak untuk kebutuhan yang rumah tangga aja gitu ya. Terus juga saya semprot-semprot pohon, tanaman-tanaman di rumah itu yang berbunga tambah cantik, tambah sering berbunga. Wah, saya lihat di sini kan bagus tuh ya. Harus disemprot pakai ekoenzim Bu, biar tambah bagus dan subur ya itu. Dan tapi memang ada takaran pemakaiannya, gitu. Karena sifatnya kan asam, jadi harus campur air. Bu Nila, boleh tolong diceritakan karena ini mungkin penonton ada yang awam gitu, ekoenzim itu apa gitu ya. Mungkin boleh tolong diceritakan ekoenzim itu seperti apa membuatnya dan khasiatnya tuh apa aja. Jadi kegunaannya tuh kan kayak ratusan ya Bu ya. Nah itu mungkin bisa diceritakan gitu bahannya, kemudian manfaatnya. Ya oke. Ya ekoenzim inilah cairan hasil fermentasi dari molase atau gula tebu atau gula aren atau gula kelapa plus kulit buah, sisa sayuran yang kita hasilkan di rumah setiap hari ini plus air. Jadi cuma 3 itu aja bahannya. Tapi ada perbandingannya juga. 1:3:10. 1 bagian gula, 3 bagian kulit buah atau sisa sayuran, 10 bagian air. Nah, nanti jadi ada wadahnya itu kita ukur dulu kapasitasnya berapa liter. Terus isi airnya itu kapasitas misalnya 10 liter. Diisi air 60%-nya aja. 60% berarti 6 liter kan. Nanti bagian molasenya atau gula merah itu 3 bagian. Berarti 6 kali 3 1,8 kilo. Ya. Terus bagian airnya tadi 6 liter. Karena 60% dari 10 liter. Gitu. Jadi, nah itu semua setelah diaduk, dicampur rata, kita tutup rapat, didiamkan, difermentasi selama 3 bulan minimal. Gitu. Tapi kalau lebih dari 3 bulan semakin lebih baik karena ternyata enzim yang dihasilkan selama fermentasi itu menghasilkan enzim-enzim yang baik banget semakin lama gitu. Makin lama makin baik. Makin lama makin baik. Gitu. Bahkan ada yang nyebutnya ekoenzim medis gitu. Karena apalagi untuk luka-luka gitu, yang diabetes segala kan suka luka-luka itu Bu ya. Semprot-semprot pakai ekoenzim. Wah itu pasti lukanya cepat kering. Luar biasa. Alami tanpa kimia itu manfaatnya untuk segala macam. Bahkan untuk disinfektan juga ya? Ya, untuk hand sanitizer kita juga bisa pakai. Seperti ini saya bawa contoh-contohnya ya, nanti saya jelaskan. Itu kalau seperti itu ada ampasnya juga berguna ya. Semua. Ini ada ampas ekoenzim. Dari hasilnya sampai ampasnya bermanfaat semua. Ada jamur, itu jamur ekoenzim apa? Ada juga.
Jadi selama fermentasi itu nanti dia kadang suka ada jamur di atasnya. Itu manfaatnya lain lagi. Ini ibu-ibu paling suka, Bu. Bikin kinclong. Diapain? Diminum? Masker. Dioles, Bu. Oh, dioles. Ini, tidak boleh diminum. Tidak boleh Iya, diminum. ini pemakaian luar semua. Jangan salah nanti diminum. Tadi ada yang bikin rambut nggak tumbuh, ada yang bikin kinclong, ada apa lagi nih? Ini kalau dipakai di muka kita 5 menit aja muka kenceng. Iya. Masker Waduh. Nah, ini kita ibu-ibu pada seneng kan waktu itu pas saya kasih ini. Ayo cobain pas kita panen gitu ya. Langsung pada coba. Wih, iya gila. Kenceng mukanya katanya. Tapi saya lihat di sini ada juga ini Ini ampas yang dikeringkan. ya, Iya. ampas yang dikeringkan Iya. Ini untuk berfungsi pewangi ruangan. mengharum ruangan. Iya. Jadi ditaruh di kipas angin atau di AC atau di mobil kita pakai ini. Jadi pewangi mobil kita alami. Oke, nggak pakai kimia-kimia gitu ya. Nggak pakai kimia-kimia Terus lagi. ini ada sabun, Nah, ini sabun mijel dari minyak minyak jelantah jelantah. ditambah ekoenzim. Oh, ada tambahan Tuh. ekoenzim. Oke. Gimana tuh awalnya kok bisa ibu terus kampanye semua orang diajak mencintai bumi itu, awalnya apa yang membuat ibu terdorong untuk melakukan itu? Ya, karena saya merasa kita hidup di bumi ini, di dunia ini hanyalah titipan Tuhan. Ya, jadi saya harus bertanggung jawab atas sampah yang saya hasilkan, terutama sampah dari dapur rumah kita. Karena kan sampah-sampah itu adalah hasil dari rumah kita kan. Kalau kita tidak mempertanggungjawabkannya, asal aja buangnya, tidak memilah, tidak mengolah, itu kan nggak tahu kayak apa jadi bumi kita, ya kan. Jadi saya berharap teman-teman, sahabat-sahabat, saudara-saudara, dan juga masyarakat sekitar mau mulai memilah, mengolah sampah dari rumah masing-masing. Nah, jadi kita sebagai makhluk hidup di dunia ini yang dititipkan bumi yang indah harus merawat dan menjaganya supaya generasi mendatang dapat menempati bumi ini dengan apa namanya Nggak diwarisin sampah gitu nikmat. ya? Sebetulnya ekoenzim sendiri sudah dari tahun 1980-an ditemukan oleh Dr. Rosukon dari Thailand. Dr. Rosukon itu adalah pendiri Asosiasi Pertanian Organik di Thailand. Jadi lalu dilanjutkan oleh Dr. Joen. Dr. Joen itu dari Malaysia. Itu udah lama juga. Nah, di Indonesia ini memang boomingnya baru beberapa tahun ini aja. Dan di booming seluruh Indonesia itu 2 tahun terakhir ini. Melalui Bapak Joko Rianto dan juga relawan-relawan Ekoenzim Nusantara yang lain. Gitu. Tujuan kita yaitu tadi pertama mengedukasi dulu, mensosialisasikan, mengajak orang-orang mengolah sampahnya. Karena tujuan utama pembuatan ekoenzim adalah mengolah sampah dari rumah masing-masing supaya TPA bebannya tidak makin banyak. Gitu. Di profilnya bahwa komunitas ekoenzim Nusantara ini sempat mengirim ekoenzim ke Kalimantan Barat yang pas kena banjir, lalu ke Pati dan Kudus untuk penanganan COVID. Nah, mungkin bisa diceritakan respon atau reaksi penerimanya nih seperti apa? Banyak orang yang ragu ya, ekoenzim itu kok bisa sih jadi seperti ini manfaatnya gitu ya untuk disinfektan alami. Karena selama proses pembuatan fermentasi itu bulan pertama ekoenzim itu menghasilkan alkohol, mengeluarkan gas menghasilkan alkohol, juga itu kan berarti ada fenolnya ya. Fenol itu kan untuk desinfektan itu bagus banget. Seperti halnya desinfektan yang biasa kita itu kan alkohol tapi kan sintetis kimia. Kalau ini kan memang organik, jadi alami, aman, gitu ya. Kita hirup juga nggak apa-apa. Kita semprot-semprot udara untuk pernapasan kita itu aman. Gitu. Lalu setelah kita ke Sumbang ke Kalimantan Barat dan Kudus itu ternyata cepat sekali turun level COVID-nya di sana. Kalau untuk yang daerah-daerah banjir itu biasanya itu untuk mengurangi bau akibat banjir. Ekoenzim ini menyerap bau.
ajaib ya, menyerap bau. Karena saya juga udah buktikan di rumah gitu ya, apabila di rumah kita ada gudang atau kamar mandi atau ruangan yang tidak sedap baunya, kurang sedap, itu saya taruh aja 3 tutup botol tempat kecil gitu, taruh di ujung ruangan, itu otomatis baunya hilang. Juga untuk mengobati luka-luka akibat bencana. Buat ngobatin luka. Buat ngobatin luka. Di obat luar ya. Nah, kalau banjir itu biasa kan suka eksim apa gitu Eksim ya, ya. terutama kaki-kaki gitu kan ya. Itu disemprot-semprot langsung mereka. Itu banyak membantu sekali. Kan pemrosesannya beda-beda ya antara hand sanitizer, terus kemudian ada yang beberapa dicampur minyak jelantah ya, dijadiin sabun. Kemudian ada beberapa yang misalnya bisa buat ngepel gitu misalnya, atau buat menyembuhkan luka. Itu kan beda-beda pemrosesannya atau mungkin campurannya ya berbeda-beda. Nah itu ada berapa jenis sih produk yang bisa diproduksi dari sebuah satu batch ekoenzim gitu ya, dan bagaimana Bu Nila mengajarkan macam-macam produk itu kepada komunitas? Sebetulnya mengedukasinya mengajarinya cuma satu aja, ekoenzim ya. Nah dari ekoenzim ini nanti kan manfaatnya itu bisa macam-macam. Itu ada takarannya seperti yang saya bilang tadi gitu, harus dicampur air 1:400 misalnya untuk hand sanitizer. Kayak hand sanitizer itu campurannya 1:400. Jadi 1 mili ekoenzim sedikit aja 1 mili. 1 mili banding 400 mili air. Ya. Jadi kan sedikit banget. sedikit banget. Jadi ya ini sedikit sekali udah bisa Sedikit jadi. sekali tapi bermanfaat banget gitu. Nah, jadi tadi untuk hand sanitizer. Terus untuk ngepel kita kan ember itu ya, ember kita taburin aja 2 tutup botol ini ekoenzimnya, tutup botol air mineral ini kan bekas air mineral ya, taruh aja di ember, lalu kita pel. Nanti otomatis rumah kita bebas semut, terus bebas kecoa. Oh gitu ya. Terus kalau misalnya di teras suka ada tikus ya, kita siram-siram aja. Tikus juga kagak demen. Ini warnanya aja macam-macam nih Mbak Tiza nih. Ada yang agak pucat, ada yang merah. Macam-macam karena ampas atau kulit buah atau sayur yang dimasukkan berbeda, atau memang karena takarannya terhadap air berbeda? Enggak, karena takaran harus pas. Udah Takaran baku harus sama gitu kurang ya. lebih semua ya. Yang membuat beda itu dari gulanya. Karena ada yang pakai gula merah, gula aren, gula kelapa, ada juga pakai molase. Kalau yang coklat tua ini dari molase, ampas gula tebu, dan harganya juga lebih murah. Jadi kita emang lebih seringnya pakai molase. Lebih bagus ya? Kalau ini dari gula merah. Gula merah. Mungkin nanti ada yang dari Mbak Soraya yang pakai gula putih, warnanya lain lagi. Ya. Gula putih nggak boleh, mohon maaf. Karena gula putih itu udah melalui proses. Dan juga bahan organiknya itu kulit buahnya minimal 5 jenis. 5 jenis. Semakin banyak, semakin baik hasilnya nanti. Karena kan enzim yang dihasilkan dari buah-buah yang difermentasi, kulit buah yang fermentasi itu akan semakin baik. Ibaratnya kita makan 1 buah tiap hari, pepaya aja misalnya ya. Dibanding kita makan pepaya, ada jeruk, ada apa lagi namanya, buah-buah yang lain, pir, apel gitu. Itu kan akan semakin baik tubuh kita, sehat. Nah, gitu juga ekoenzim. Kalau kita semakin banyak bervariasi, semakin banyak enzim yang dihasilkan, akan semakin baik hasilnya itu. Jadi memang semangatnya itu mengurangi sampah di rumah ya, bukan kemudian orang yang punya uang kemudian bisa beli ekoenzim, sampahnya tetap dibuang gitu kan. Bu Nila, kalau Bu Nila kan tahu ya, ini nanti buat ngepel berapa takarannya, buat hand sanitizer berapa takarannya. Kita ya nggak tahu ketika dikasih ini buat apa ya. Nah, Ibu apakah ada rencana membuat buku atau kemudian supaya kampanye ekoenzimnya itu benar-benar kena karena orang tahu manfaat dan tahu cara membuatnya. Biasanya setelah webinar atau offline atau maupun online gitu, kita kasih bikin usul, yuk kita bikin WhatsApp group untuk yang peserta sini semua. Jadi kan apabila dalam proses membuat ekoenzim ada masalah gitu ya, mereka ada yang kurang ngerti, bisa langsung tanya. Jadi kita bikin WhatsApp group dulu. Nah di situ kita kasih modul. Nah ibu-ibu ini baca, silakan dibuka, dibaca. Jadi
apabila ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Di situ jelas semua Bu, dari siapa penemunya. Jadi Ibu punya modulnya. Ada, iya. Modulnya udah ada ya. Sudah ada, itu dari komunitas Ekoenzim Nusantara Bu. Jadi sementara kalau yang misalnya masuk komunitas tapi nggak berani untuk sosialisasi gitu, jadi anggota aja, itu juga mereka biasanya kalau udah bikin bantu nyumbang ke Bank Ekoenzim. Karena setiap wilayah kita ada Bank Ekoenzim namanya. Jadi kayak tadi di Pati butuh Ekoenzim. Nah, kita udah setiap wilayah menyumbang, mengumpulkan Menarik ya, sumbangan. ada Bank Ekoenzim. Iya, ada Bank Ekoenzim. Jadi bank itu tujuannya menyimpan sumbangan Ekoenzim dari anggota. Ya, yang panen misalnya bikin banyak anggota ya. Mau taruh di mana ya, rumahnya kecil gitu ya. Bagi-bagi tetangga udah. Terus pakai sehari-hari apalagi. Nah, sumbangin ke Bank Ekoenzim. Nanti Bank Ekoenzim itu kita tampung hasil sumbangan anggota. Nah, kalau ada tanggap darurat gitu, bencana, kita tinggal kirim. Bisa kirim. Gitu. Jadi kan mempercepat juga untuk pengiriman ke yang membutuhkan. Tahan lama sih ini Bu ya? Ini tidak ada Nggak ada expired. expirednya. Terima kasih dari kami. Ceritanya sangat menghangatkan hati, membuat kita semakin merasa bahwa insya Allah banyak yang bantu ngurusin kota ini gitu. Amin. Banyak, dan sekarang Gitu, Bu. ibu-ibu sampah tuh bisa buat sedekah loh. Itu bikin Ekoenzim, bisa dikirim ke korban bencana buat bersihin. Jadi nggak ada itu sampah nggak berguna itu ya. Insya Allah mudah-mudahan dengan ada ceritanya Bu Nila ini makin banyak ibu-ibu melakukan memanfaatkan sampah organiknya. Teman Aksi Hidup Baik, dari kisah Ibu Nila kita belajar tentang menggerakkan masyarakat untuk cinta lingkungan dan mengolah sampah untuk ladang beramal dan bersedekah. Semoga cerita Ibu Nila bisa menjadi pembelajaran dan inspirasi bagi kita untuk terus melakukan aksi hidup baik bagi sekitar. Demikian cerita kita hari ini, sampai jumpa di episode Gelar Bicara Ibu-Ibu Kota berikutnya. Didukung oleh PT Paragon Technology and Innovation, Rumah Kebaya Vilga, Batik Marunda, Batik Betawi Shop, Rumah Betawi, Batik Eni, Waste for Change. Media pendukung 90,4 Cosmopolitan FM, Taai TV, Dream.co.id, Femina, Indonesian Times, 89,6 FM iRadio, Jak TV, Her World, Media Indonesia, Scarf Media, Tribunnews.com, 106,6 FM V Radio, Why People Radio, Women's Obsession, Celebrities.id, Okezon.com. Komunitas pendukung, Ayo ke Taman, Kota Tanpa Sampah, Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, Sustaination, Teman Taman Jakarta, Sadari Sedari, Jalan Baru, Lindungi Hutan Jadetabek, Plus Jakarta.